Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ceni di materi kita hari ini, yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Nah, adapun muatan pelajaran kita untuk hari ini yaitu hari Rabu, yaitu matematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ketiga, peserta didik mampu mengukur berat benda dengan satuan baku. Keempat, peserta didik mampu menentukan satuan berat yang sesuai. Nah, adapun KD yang kita gunakan hari ini yaitu 3.7. 1. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Kedua, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ketiga, mengukur berat benda dengan satuan baku. Keempat, menentukan satuan berat yang sesuai. Nah, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Apakah kamu mengetahui berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer di sepeda motor atau mobil yang kamu tumpangi untuk berangkat ke sekolah. Odometer merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dengan satuan kilometer. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Ibu guru ulang. Jadi, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Hubungan antar satuan kilometer dan meter adalah sebagai berikut, ya. 1 kilometer titik-titik meter, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan panjang, ya. Nah, kita lihat kembali satuan panjang yang minggu lalu, ya. Kilometer ke meter, kita turun atau naik tangga? Ya, turun tangga ya. Ya, oke. Kalau anak-anak sudah tahu bahwa kilometer ke meter berarti kita turun tangga. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita turun berapa tangga, ya. Ya, ternyata kilometer ke meter kita turun 3 tangga. Ya, ingat, turun 1 tangga dikali dengan 10. Jadi kalau kita turun 3 tangga berarti ada 1000 meter, ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 320 meter. Ya. Nah, kita disuruh untuk tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Kemudian kita juga disuruh tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Nah, bagian A kita disuruh untuk menentukan jarak rumah Komang ke sekolah, ya. 2 km 100 meter, ya. Nah, kita tambahkan dulu 2 km ditambah dengan 100 meter, ya. Nah,
Nah, kita akan bawa ini kilometer ke satuan meter ya. Nah, tadi kita sudah belajar tuh 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Jadi kita tulis ini 2 dikali 1000 meter karena kilometer ke meter kita turun 3 tangga ya. Jadi hasilnya adalah 1000 meter. Jadi 2 dikali 1000 meter dalam kurung ya, ditambah dengan 100 meter. 100 meter kita tidak ubah lagi ke meter karena sudah satuan meter ya. Jadi 2 dikali 1000 meter sama dengan 2000 meter ditambah dengan 100 meter. Hasilnya adalah 2100 meter ya. Nah, jarak rumah Dedi ke sekolah yaitu 1 kilometer 320 meter ya. Nah, kita harus selesaikan soalnya seperti di atas ya. 1 kilometer kita ubah dulu ke meter ya. Nah, 1 dikali 1000 meter ya, ditambah 320 meter ya. Ingat ya, meter ini ibu guru tidak ubah lagi ke meter, atau 320 meter ibu guru tidak ubah lagi ke meter ya, karena satuannya sama ya. Jadi 1000 meter ditambah 320 meter sama dengan 1320 meter. Jadi bagian B sekarang ya. Jarak rumah Komang ke rumah Dedi yaitu 2100 meter ditambah 1320 meter ya. Jadi hasilnya adalah 3420 meter. Memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak ya. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Perhatikan contoh permasalahan sehari-hari tentang jarak berikut ya. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5285 km seperti gambar di samping ya. Anak-anak perhatikan gambarnya di samping ya. Nah, berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor ya? Penyelesaian ya. Kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. Ya. 5285 dikurang 5280 sama dengan 5 km ya. Atau ingat, kilometer kita bawa ke meter dulu ya. Nah, berarti turun 3 tangga ya, jadi 1000. 5 dikali 1000 meter sama dengan
5.000 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5.000 meter. Nah, sekarang kita akan belajar tangga satuan berat, ya. Nah, ini sama saja dengan satuan panjang, ya. Nah, setiap turun satu tangga atau satu tingkat dikali dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga atau naik satu tingkat dibagi dengan 10, ya. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Di kelas 2 kita telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan dalam kilogram atau gram. Ada timbangan duduk yang umumnya digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Neraca untuk menimbang perhiasan. Timbangan badan untuk menimbang berat badan. Perhatikan contoh menimbang gula menggunakan timbangan duduk di samping, ya. Anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada timbangan, ya. Nah, kita akan menimbang gula. Nah, ada timbangan duduk, ya. Nah, hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan, ya. Jadi, berat gula pasir tersebut adalah 500 gram. Menentukan satuan berat yang sesuai. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai jenis timbangan, kegunaannya serta satuan berat yang digunakan masing-masing. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Perhatikan hubungan dari satuan-satuan berat berikut, ya. Ingat bahwa turun satu tangga dibagi 10, naik satu tangga dikali 10. Jadi 1 kilogram ke hektogram, kita turun atau naik tangga? Turun tangga, ya. Berapa kali? 1 kali, jadi 10 hektogram, ya. Jadi 10 hektogram. Nah, sekarang 1 kilogram akan kita bawa ke satuan gram. Kilogram ke gram kita turun berapa tangga? 3, ya. Ya. Jadi kilogram ke gram atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ya. Nah, lanjut. 1 hektogram akan kita bawa ke gram, ya. Hektogram ke gram turun berapa tangga? 2, ya. Nah, berarti dikali 10, setiap turun 1 tangga. Jadi 1 hektogram sama dengan 100 gram, ya. Nah, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, ya. 1 kuintal sama dengan 1000 hektogram, ya. Nah, sekarang
1 ton sama dengan 10 kuintal. Ya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ya, jadi itu merupakan satuan berat yang sesuai. Nah, terima kasih anak-anak di rumah sudah mau mengikuti materi Ibu Guru hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.